apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tawuran remaja terjadi di kawasan Belawan, Kota Medan. Pemuda berusia 17 tahun tewas terkena anak panah. Dinas Sosial menjemput bocah wanita yang dipergoki warga sedang menghisap lem di salah satu ruko di Desa Seirampa, Serdang Bedagai. Tidak terima ditegur korban saat istrinya bertengkar mulut dengan tetangganya. Seorang pria di Kabupaten Langkat tewas ditembak menggunakan senapan angin. Tawuran remaja kembali memakan korban. Seorang pemuda berusia 17 tahun tewas terkena anak panah dimodifikasi dengan paku berukuran 10 inci. Tawuran remaja ini terjadi di kawasan Belawan, Kota Medan setelah polisi dan warga selesai berjaga mencegah tawuran terjadi. Warga membawa jasad Muhammad Rashid, pemuda 17 tahun yang tewas menjadi korban tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan pada Selasa dini hari. Rashid, warga Lorong Syukur, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, diduga berada di lokasi tawuran remaja dengan sekelompok pemuda lain dari kawasan Lorong Papan. Korban mengalami luka serius di bagian dada, tertembus anak panah, modifikasi dari paku berukuran 10 inci. Korban tak sempat dilarikan ke rumah sakit setelah dadanya tertembus anak panah. Luka menembus bagian vital di tubuh sehingga korban harus meregang nyawa. Beberapa saksi mata menceritakan peristiwa yang terjadi setelah sejumlah kepala lingkungan bersama masyarakat dan petugas kepolisian selesai berjaga pada pukul 12 Selasa dini hari. Lokasi ini memang terkenal dengan seringnya terjadi tawuran. Walau sudah berusaha dicegah dengan penjagaan, entah mengapa tawuran remaja terus terjadi. Mirisnya, berbagai senjata mematikan dibawa dalam tawuran remaja ini. Almarhum ini meninggal ya, dari orang tuanya saya telepon. Dari kondisi almarhum ini Pak, bagian mana yang mengalami luka Pak? Kalau saya tidak melihat langsung, tapi saya dengar dari kawan-kawan semua daerah Pak, dan jantung belah kiri. Itu kenapa Pak jantungnya? Kena panah. Panah. Jadi ini si korban ini anak usia berapa Pak? Korban anak usia umur 15 tahun, namanya Muhammad Rashid Ridho. Jadi Pak, Walau sudah kehilangan putranya, pihak keluarga hingga kini tidak membuat laporan ke polisi. Keluarga memilih mengikhlaskan kepergian anaknya pada Sang Pencipta daripada korban harus diautopsi. Polisi menyatakan tetap akan mengusut kasus tawuran yang berujung maut ini. Kewaspadaan terhadap tawuran susulan juga ditingkatkan. Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan kembali berjaga di lokasi tawuran. Peran serta warga dan keluarga tentu lebih diharapkan berperan untuk mencegah tawuran remaja kembali terulang. Sangat disayangkan kalau jiwa-jiwa muda generasi bangsa harus meregang nyawa hanya karena tawuran remaja yang tak jelas ujung pangkalnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi dari Polres Serdang Bedagai menangkap 3 orang pria pelaku pencurian di 2 lokasi yang berbeda. Aksi mereka terbilang nekat karena salah satu lokasi pencurian merupakan rumah anggota polisi. Tiga pelaku pencurian ini digelandang oleh petugas Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai. Ketiga terlibat dalam kasus pencurian di Kecamatan Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada Jumat 17 Mei yang lalu. Ketiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Abdul Sani, 38 tahun, Suwarno, 48 tahun, dan Dedi Rudiawan yang merupakan residivis kasus yang sama. Pencurian rumah telah diakui beberapa kali dilakukan oleh komplotan ini, mulai dari rumah pendeta hingga rumah anggota kepolisian. Dari rumah Pak Polisi. Laptop sama HP Pak? Laptop sama handphone. Lain itu? Oke. Sama siapa? Sama si Rudi.
Yang di rumah pendeta. Ketiga tersangka ditangkap di kawasan Desa Beringin dengan berdasarkan informasi dari warga masyarakat dan ditangkap pada 12 Agustus yang lalu. Dilakukan pembongkaran oleh si pelaku, kemudian kita lakukan cek TKP. Selanjutnya kita berhasil mengantongi identitas pelaku. Kemudian pada hari Senin kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang berada di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Satu lagi? Kemudian satu lagi berhasil kami amankan di Kecamatan Teluk Bengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Bang, untuk ketiga... Satu orang pelaku dengan inisial P merupakan spesialis pembongkaran rumah dan merupakan residipis daripada 363 juga. Ketiga tersangka kini telah berada di sel tahanan Satreskrim Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan pengembangan terkait jika ada tersangka baru. Ketiga tersangka akan dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan hukuman minimal 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang bocah wanita dipergoki warga sedang menghisap lem di salah satu ruko di Desa Sairampa, Serdang Bedagai. Setelah videonya tersebar luas, Dinas Sosial turun tangan menjemput sang bocah dari rumahnya dan membawanya ke rumah sakit. Kok ngelem kau yang beliinnya ya? Lapor polisi kok ya? Ngapain kau ngelem-ngelem? Hah? Buang itu, buang. Betapa terkejutnya warga mendapati anak di bawah umur sedang menghisap lem di salah satu ruko di Desa Sairampa, Kecamatan Sairampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Wajah bocah 8 tahun ini terlihat pucat karena pengaruh menghisap lem. Lelaki yang berada di samping sang bocah diduga adalah abangnya. Ia dengan sengaja membiarkan sang adik menghirup lem. Kegiatan ini hampir mirip dengan konsumsi narkoba yang menyebabkan halusinasi yang membahayakan kesehatan. Video yang diambil pada Senin pekan lalu segera tersebar luas di wilayah Serdang Bedagai. Dinas Sosial Pemkab Serdang Bedagai bersama relawan mengevakuasi keluarga dari rumahnya di kawasan Sairampa untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, Serdang Bedagai. Menurut kami, tentu kami dari ranahnya Dinas Sosial melihat pertama keberadaan kakak yang bersangkutan. Langsung kami cek dan berkoordinasi dengan pihak desa, ternyata keluarga ini adalah keluarga penerima manfaat sembako. Artinya tidak terlalu ketinggalan ya dalam hal mengurusi hal ini. Akan tetapi dalam tingkah laku sehari-hari ternyata abang dan adik ini ditemukan oleh warga sedang menghisap lem. Nah, akhirnya dengan kesepakatan bersama, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Satpol PP dan Dinas Kesehatan, yang bersangkutan kita ambil, kita jemput dan kita antar ke Rumah Sakit Sulaiman ini guna untuk perawatan medis. Keluarga korban juga diketahui merupakan keluarga prasejahtera dan ibu korban diduga mengalami gangguan kejiwaan. Rencananya keluarga ini akan diurus oleh Dinas Sosial. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Hanya karena urusan cekcok antar tetangga, seorang pria di Langkat tewas oleh tetangganya sendiri. Pelaku menggunakan senapan angin lantaran tidak terima ditegur korban saat istrinya bertengkar mulut dengan tetangga. Keluarga Ariandi tidak menyangka jika warga desa Perlis, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat harus tewas karena tertembak senapan angin. Korban yang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan tidak bisa tertolong karena peluru yang ditembakkan tetangganya telah menembus dada hingga paru-paru. Jasad korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan autopsi. Pelaku berinisial AH telah ditangkap oleh polisi. Kejadian yang terjadi pada 16 Agustus lalu bermula dari masalah antar tetangga. Istri pelaku yang cekcok mulut dengan tetangganya dan menimbulkan kegaduhan. Kemudian korban yang anaknya tengah sakit dan membutuhkan istirahat mencoba melerai kegaduhan tersebut dan mengingatkan agar tidak gaduh. Namun pelaku tidak terima dan langsung mengancam korban akan menembaknya jika ikut campur urusan keluarganya. Pelaku mendatangi korban dan menodongkan senapan angin yang dibawanya. Kemudian menyampaikan
agar istri pelaku dan tetangganya ini tidak cekcok karena anak dari si korban ini sedang sakit dan membutuhkan istirahat. Nah, ternyata penyampaian dari si korban ini tidak diterima oleh pelaku, sang suami. Dan pelaku akan dijerat dengan pasal perampasan nyawa orang dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat.